Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elsani Julita dari kelas manajemen 21C. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai cost quality management dan juga just in time. Pada bab 8 kali ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama mengenai cost quality management, yang kedua mengenai just in time. Untuk cost quality management, saya akan paparkan yang pertama pendahuluan, yang kedua mengenai manajemen, yang ketiga mengenai kualitas, yang keempat mengenai cost behavior, yang kelima mengenai cost quality, yang keenam mengenai quality cost report, dan juga yang terakhir saya akan membahas mengenai kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Dalam kesempatan kali ini, saya memaparkan sebuah materi mengenai cost quality management yang saya ambil dari buku Akuntansi Manajemen dari karangan Sep Bariska Manurung DKK. Yang pertama saya akan membahas mengenai pendahuluan cost quality management. Tujuan terpenting dari sebuah perusahaan atau suatu organisasi adalah untuk mendapatkan dan memaksimalkan keuntungan secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Suatu variabel terpenting dalam memaksimalkan keuntungan adalah biaya. Ini disebabkan dalam melakukan produksi, biaya akan selalu ada, sehingga biaya harus dikelola secara benar. Jika biaya ini tidak dikelola dengan baik, maka akan mengarah pada pencapaian kerugian yang apabila terjadi secara terus-menerus akan membuat perusahaan berhenti beroperasi. Penjelasan tersebut menyiratkan bagaimana pentingnya manajemen biaya dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Untuk mencapai hal ini, perusahaan menerapkan strategi yang beragam. Salah satunya adalah quality cost management. Quality cost management mempunyai pengaruh yang kuat dan positif terhadap suatu kinerja perusahaan. Hal ini dapat dilakukan melalui perbaikan manajemen kualitas untuk produk dan layanan. Quality cost management dapat diartikan sebagai suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghitung, memperkirakan dan mengontrol biaya yang diperlukan di dalam memproduksi suatu produk, di mana produk tersebut harus tetap memenuhi standar kualitas yang diinginkan dengan menjadikan biaya produksi sebagai faktor utama pertimbangan. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus mempertimbangkan biaya yang terkait dengan pencapaian kualitas karena tujuan mereka tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan kualitas yang disepakati, tetapi juga untuk melakukan dengan biaya terendah. Ini bermakna bahwa memahami mengenai quality cost management untuk mengukur dan melaporkan biaya produksi secara akurat dan detail menjadi sangat penting. Yang kedua, saya akan membahas mengenai manajemen. Proses manajemen menggambarkan fungsi yang dilakukan oleh seorang manajer dan juga pekerja. Memberdayakan pekerja untuk berpartisipasi dalam proses manajemen berarti memberi mereka suara yang lebih besar dalam bagaimana perusahaan beroperasi. Dengan demikian,
Pemberdayaan karyawan adalah otorisasi personal operasional untuk merencanakan, mengendalikan, dan membuat keputusan tanpa otorisasi eksplisit dari pengelolaan tingkat menengah dan lebih tinggi yang dikemukakan oleh Hasan dan Mowell pada tahun 2006. Proses manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama mengenai planning atau perencanaan. Perencanaan di sini merupakan suatu kegiatan manajerial yang meliputi perumusan tindakan secara terperinci, di mana yang termasuk ke dalam mengidentifikasi suatu metode untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya mengenai controlling atau pengendalian. Bagi pengendalian di sini adalah kegiatan manajerial memantau implementasi rencana dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan. Yang terakhir, decision making atau pengambilan keputusan. Dari pengambilan keputusan ini adalah kegiatan seorang manajerial yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengambilan keputusan yang tepat saat dihadapan oleh beberapa strategi atau rencana. Seorang manajer harus memiliki di antara tujuan dan metode yang bersaing untuk melakukan tujuan yang dipilih. Kecermatan dalam membuat keputusan menjadi sangat penting karena hanya satu dari banyak rencana yang bersaing yang dapat dipilih. Yang ketiga mengenai kualitas. Kualitas suatu produk merupakan faktor yang paling penting bagi suatu perusahaan dan juga mencerminkan performa dari suatu perusahaan tersebut. Menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2008, kualitas suatu produk dapat diartikan sebagai kemampuan dari karakteristik produk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Adam dan Eberts pada tahun 1991, kualitas produk adalah merupakan hasil perencanaan yang tepat dalam rangka memenuhi spesifikasi yang ditentukan dan digunakan sesuai dengan spesifikasi tersebut. Kualitas suatu produk dapat dijabarkan ke dalam 8 bagian dimensi kualitas yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowell pada tahun 2006. Di antaranya yang pertama ada performance. Kemampuan produk secara konsisten untuk berfungsi sesuai spesifikasinya. Yang kedua, estetik. Kemampuan produk untuk menarik pelanggan melalui bentuk, tampilan. Sebagai contoh, kemasan produk yang menarik atau ruangan yang bersih untuk jasa penyewaan. Yang ketiga ada serviceability, kemampuan produk dalam memberikan pelayanan purna jual seperti service untuk kerusakan. Yang keempat, features atau karakteristik yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, terutama untuk produk yang mempunyai fungsi yang sama. Seperti pada produk jam tangan, walau fungsi utamanya sebagai penunjuk waktu, tetapi ada jam tangan yang mempunyai karakteristik yang lain seperti memiliki fungsi GPS. Selanjutnya yang kelima ada reliability atau kemampuan suatu produk untuk berfungsi sesuai spesifikasinya dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, durability
atau tingkat daya tahan produk untuk berfungsi. Yang ketujuh ada conformance atau tingkat kesesuaian produk dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dan yang terakhir terdapat fitness for use atau tingkat kesesuaian produk untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang diiklankan. Contohnya lampu hemat energi yang mengklaim bahwa pemakaian lampu ini akan menghemat 50% daya listrik dibanding lampu biasa. Maka produk ini akan dianggap fitness for use apabila benar bisa menghemat listrik sebesar 50%. Selanjutnya materi yang keempat mengenai cost behavior. Cost behavior digunakan untuk melihat fungsi biaya baik sebagai bagian dari model dalam memproduksi produk dan fungsinya sebagai bagian dari inventory. Menentukan cost behavior ini menjadi penting terutama dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan juga neraca, di mana biaya yang dilaporkan pada laporan keuangan harus diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Untuk cost behavior ini juga dapat digunakan untuk melihat apakah cost mengalami perubahan saat output yang dikemukakan oleh Hansen dan Noel pada tahun 2006. Perubahan cost dikarenakan perubahan output bisa terjadi dalam berbagai cara. Perubahan yang paling umum yang biasa terjadi dapat dibagi menjadi 3, yaitu fixed cost, biaya tetap, kedua variable cost atau biaya berubah, dan mixed cost atau biaya campuran. Yang kelima, saya akan membahas mengenai cost quality. Peningkatan kualitas suatu produk akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena kualitas produk yang baik akan membuat permintaan meningkat dan biaya produksi akan menurun. Mengenai cost of quality merupakan cost atau biaya yang dikeluarkan karena munculnya kualitas produk yang buruk. Berdasarkan definisi ini, maka quality cost dapat dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan kontrol terhadap produk sebelum produk gagal terjadi, dan kegiatan yang berkaitan dengan failure produk atau setelah produk gagal terjadi. Kontrol terhadap kegiatan produk ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya produk dengan kualitas yang buruk atau mendeteksi sesegera mungkin kemungkinan adanya produk yang gagal. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan produk yang gagal adalah kegiatan yang dilakukan sebagai respon terhadap adanya produk yang gagal. Biaya yang terjadi pada kedua aktivitas ini diklasifikasikan sebagai cost of quality. Ada hubungannya yang erat di antara kedua biaya sebagai control cost dan failure cost tersebut. Apabila biaya yang dialokasikan untuk control activity meningkat, maka seharusnya biaya yang ditimbulkan oleh failure activity akan menurun. Dan karena quality cost hampir tidak mungkin untuk dihilangkan, sehingga biaya untuk failure activity tidak bisa nol, maka perlu dicari nilai biaya optimal antara kebutuhan untuk biaya kontrol dan biaya yang terjadi karena produk yang gagal. Quality Cost Report
materi yang keenam. Mengenai quality cost, report berperan sangat penting sebagai sumber referensi untuk program perbaikan serta evaluasi dari suatu perusahaan. Tanpa adanya informasi akurat dan detail tentang quality cost, maka akan sulit bagi perusahaan untuk membuat perencanaan serta pengontrolan jalannya produksi. Hal yang paling mudah dan wajib ada di laporan tersebut adalah tingkat atau level quality cost dan distribusi quality cost per kategori produksi yang dikemukakan oleh Hansen dan Mowell pada tahun 2006. Yang ketujuh, mengenai kebijakan untuk mendukung pengurangan quality cost. Secara sederhana, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk mengurangi quality cost dari suatu produksi. Yang pertama, melakukan perbaikan secara langsung di bagian yang mengakibatkan terjadinya produk yang buruk atau gagal, hingga quality cost pada bagian itu akan turun sampai dengan level yang paling minimum. Strategi ini biasanya dilakukan pada bagian quality cost yang terbesar dan signifikansi terhadap total kerugian. Yang kedua, mengenai fokus pada pencegahan kerusakan dengan cara mengeluarkan usaha dan biaya untuk meningkatkan performa produksi seperti pembeli peralatan yang baru atau mengadakan training bagi pekerja. Selanjutnya ada mengurangi biaya penilaian atau operational cost pada produk yang bagus sehingga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan secara total. Yang terakhir ada melakukan monitoring atau evaluasi serta pencegahan perusahaan secara terus-menerus dan lebih intens. Diharapkan dengan strategi ini kerusakan akan lebih cepat diketahui dan pada akhirnya akan menekan jumlah produksi yang gagal. Selanjutnya di bab 8 ini saya akan membahas mengenai just in time. Yang pertama saya akan paparkan mengenai pendahuluan. Yang kedua mengenai definisi just in time itu apa. Yang ketiga, tujuan dari just in time. Yang keempat, elemen dari just in time. Yang kelima, karakteristik dari just in time. Dan yang keenam, keuntungan dan kerugian menggunakan just in time. Yang pertama yang saya akan bahas mengenai just in time ini, terlebih dahulu pendahuluan. Dalam konsep inventory just in time atau kita singkat JIT, pertama kali diperkenalkan oleh Taichi Ohno di Jepang dan digunakan oleh perusahaan manufaktur Toyota untuk memenuhi permintaan mobil setelah Perang Dunia Kedua. Konsep ini digunakan untuk mengetahui dan beradaptasi karena permintaan mobil yang rendah, sehingga stok material yang banyak akan merugikan perusahaan. Toyota Motor Corporation saat itu beralasan bahwa perusahaan akan dapat beradaptasi lebih cepat dan efisien terhadap perubahan tren atau tuntutan perubahan model jika tidak menyimpan lebih banyak persediaan di dalam toko daripada yang dibutuhkan segera. Yang kedua mengenai definisi just in time. Just in time menurut Taichi Ohno, penggegasan konsep ini dari Toyota manufaktur adalah sistem inventory yang memproduksi suku cadang hanya pada tempat yang diperlukan atau right place pada saat yang diperlukan, right time, dan dengan jumlah sesuai dengan keperluan saat itu atau right amount. Taichi pada tahun 1988.
Secara umum, JIT dapat diartikan sebagai sistem manajemen fabrikasi dan persediaan komprehensif, di mana bahan baku dan berbagai suku cadang dibeli dan diproduksi pada saat diproduksi dan pada waktu akan digunakan dalam setiap tahap proses produksi atau fabrikasi. Yang ketiga, pembahasan mengenai tujuan dari just in time itu sendiri. Tujuan utama dari penerapan sistem JIT ini adalah untuk mengurangi pemborosan biaya dengan cara semaksimal mungkin, memotong biaya yang tidak diperlukan, terutama biaya yang terjadi pada kegiatan logistik penyediaan. Oleh karena itu, kunci dari penerapan JIT ini adalah sistem logistik yang efisien. Sedangkan secara lebih spesifik, tujuan dari penerapan JIT ini dapat dibagi menjadi 9 oleh Yamit pada tahun 2011, yaitu yang pertama, zero defective adalah kebijakan untuk menghilangkan produk cacat. Metode JIT menjadikan bahan baku yang dibeli tiba pada saat yang diperlukan dan akan digunakan sesegera mungkin. Yang kedua, zero inventories adalah kebijakan untuk tidak menyimpan persediaan atau bahan pemesanan barang atau material yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan produksi. Yang ketiga, ada zero stop time adalah kebijakan untuk meniadakan waktu persiapan. Yang keempat, zero handling adalah kebijakan untuk meniadakan penanganan bahan atau material. Yang kelima, ada zero queues adalah kebijakan untuk menghilangkan antrian barang. Oleh karena itu, pemesanan barang harus pada saat yang tepat dan diperlukan. Yang keenam, zero breakdown adalah kebijakan untuk menjaga dan menjamin bahwa mesin atau peralatan produksi tidak mengalami kerusakan. Yang ketujuh, zero lead time adalah kemampuan untuk menghilangkan waktu tunggu yang diakibatkan adanya pemesanan material dari bahan produksi. Yang kedelapan, zero load excesses adalah kebijakan untuk bekerja sesuai dengan batas kemampuan, baik dari segi kemampuan peralatan, pekerja atau material. Dan yang terakhir yang kesembilan, yaitu zero schedule interruptions adalah kebijakan untuk memastikan tidak ada interupsi dalam proses produksi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kebijakan pemesanan material dan juga kemampuan peralatan untuk bekerja secara optimal tanpa adanya gangguan. Yang keempat, pembahasan mengenai elemen dari just in time. Secara teori, walau JIT terkesan hanya fokus dengan pengadaan inventory, dengan realitasnya JIT itu sendiri merupakan konsep yang jauh lebih besar dari sekedar pengadaan inventory saja. JIT juga tidak hanya spesifikasi mengatur pengadaan barang atau material, tetapi juga pekerjaan peralatan dan fokus mendukung produksi lainnya. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan dari metode JIT itu, maka diperlukan adanya elemen-elemen pendukung. Elemen ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan disiapkan karena tanpa adanya elemen pendukung lain. Yang kelima, materi mengenai karakteristik dari JIT.
JIT sebagai metode inventory mempunyai karakteristik yang khusus. Di antaranya yang pertama, menerapkan zero stock atau menjaga jumlah persediaan seminimum mungkin dengan cara membeli material dan memproduksi barang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Yang kedua, tetap berfokus dan menjaga kualitas produk. Yang ketiga, jadwal produksi dilakukan melalui perencanaan yang baik untuk menghindari keterlambatan produksi serta memastikan stok barang mencukupi. Yang keempat, karyawan yang mempunyai beberapa keterampilan sehingga bisa berfungsi di berbagai tahap produksi. Hal ini membuat sistem produksi menjadi fleksibel. Yang kelima, penggunaan peralatan produksi dihitung dan direncanakan secara tepat sehingga bisa mengurangi jam kerja dari alat tersebut, sehingga peralatan mempunyai umur yang lebih lama dan juga bisa mengurangi biaya perawatan. Yang keenam, produksi hanya dilakukan bila ada permintaan. Materi yang keenam mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan JIT. Keuntungan utama dari sistem inventory JIT adalah meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menghentikan atau mengurangi secara maksimal pemborosan yang terjadi karena ketidakefisienan produksi. Hal ini bisa terjadi karena JIT mampu menjadikan perusahaan lebih efisien karena perusahaan bisa mengurangi hal-hal yang berikut. Yang pertama, mengurangi kebutuhan akan tempat atau gudang penyimpanan. Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan produk yang gagal. Yang ketiga, mengurangi waktu produksi dan biaya transportasi. Dan yang terakhir, mengurangi biaya dengan cara merampingkan sistem produksi.